Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa, Pekan Biasa ke-25, 20 September 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon Imam, Santo Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan martir Korea. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan Dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Dalam teks Lukas hari ini ada dua pesan penting yang disampaikan oleh Yesus dalam kaitan menjadi saudaranya. Hal itu adalah bagaimana seseorang mampu mendengar dan sekaligus mampu melakukan. Jika merujuk pada pengertian secara sempit, saudara adalah hubungan antara anggota keluarga yang terjalin berdasar ikatan darah atau emosional. Dalam arti yang lebih luas, saudara merupakan ikatan antara orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan. Sementara dalam konteks dimensi sosial, saudara adalah ikatan individu berdasar visi dan tujuan yang sama. Dengan begitu, kita bisa katakan bahwa saudara seperti yang dimaksud oleh Yesus adalah ikatan atau relasi yang tak terbatas. Mengapa demikian? Saudara-saudari terkasih, setiap orang, siapa saja, memiliki hak atas mendengar dan juga melakukan. Tidak ada batasan terhadap orang untuk tidak mendengar dan melakukan sesuatu yang dapat didengar dan dilakukan olehnya. Maka jika mampu mendengar dan pada akhirnya mampu juga melakukan, mereka adalah bagian dari apa yang Yesus sebut sebagai saudara. Lalu kemudian timbul pertanyaan lanjutan, apa batasnya? Batasnya adalah firman Allah. Firman Allah adalah ungkapan yang tertuang dalam kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium gereja. Mereka yang dapat dengan baik mendengar dan juga melakukan yang dikatakan firman Allah tadi merupakan bagian dari saudara Yesus. Kita sebagai orang beriman Kristiani dapat dikatakan telah mendengar, karena telah mengimani lebih dulu hal ini. Tetapi nyatanya ini belum cukup. Kita dituntut untuk mewujudkannya dalam hidup harian kita. Pada kesempatan yang sama, kita juga diminta
untuk meninggalkan keterikatan kita terhadap posisi, status, dan jabatan yang kita miliki saat ini. Yesus secara jelas mengungkapkan bahwa status kekeluargaannya dalam teks Lukas tadi bukanlah hal yang utama yang menjamin mengenal Yesus sendiri. Ini berarti posisi, status, dan jabatan yang kita miliki bisa saja menghalangi relasi kita bersama dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, oleh sebab itu, marilah kita berlomba saling membagikan firman Tuhan kepada siapa saja dalam persaudaraan yang tak terbatas. Soli Deo Gloria. Amin.